Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan coba berbagi tutorial bagaimana cara membuat DLC boot. Jadi DLC boot ini adalah semacam hidden boot ya, yang mana DLC boot ini dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan teknis seperti backup atau recovery. Jadi itu salah satunya. Untuk fungsi lain bisa kita gunakan untuk memperbaiki hard disk yang boot sektor. Itu pun tergantung pada seberapa parah rusaknya disk tersebut. Baik teman-teman sekalian, untuk fitur-fiturnya pada DLC boot ini punya banyak sekali fitur-fitur, yang mana fitur-fitur itu disematkan untuk bisa menangani pekerjaan-pekerjaan teknis yang lumayan kompleks. Jadi kalau versi hidden boot ini hanya bisa untuk membackup atau membuat ghost system Windows 7, Windows XP, dan Windows versi yang lebih lama. Kalau untuk DLC boot ini untuk melakukan backup atau recovery sistem pada Windows yang lebih baru, Windows 10. Jadi untuk versi Windows 10 ini tidak support dengan hidden boot, atau hidden boot ini tidak support dengan sistem UEFI yang ada pada Windows versi 8, Windows versi 10, dan Windows versi yang lebih tinggi. Ini tentunya membutuhkan tool yang lebih baru seperti halnya dengan DLC boot. Oke, selanjutnya kita akan membuat DLC boot. Silakan teman-teman simak step by stepnya. Oke teman-teman, silakan teman-teman download DLC boot terlebih dahulu jika teman-teman masih belum punya DLC boot. Di sini saya sudah menyiapkan DLC boot 2019 versi 3.6 ya. Oke, selanjutnya kita run administrator. Untuk membuat DLC boot, bagi teman-teman yang menggunakan flash disk, ini teman-teman bisa klik di USB ini ya. Nah, ini kita sudah masuk pada create USB HDD box DLC boot normal. Ini karena saya menggunakan flash disk ukuran 16 GB, maka di sini saya akan membuat partisinya terlebih dahulu. Nah, tuh teman-teman, di sini ada keterangan boot kernel. Jadi boot kernel ini nanti yang akan kita gunakan untuk menampilkan opsi di mana setelah kita melakukan booting pada flash disk ini nanti tampilan seperti apa yang kita harapkan. Jadi kalau kita menggunakan sistem Linux, maka tampilannya akan lebih dinamis. Jika kita memilih grab DOS, ini tampilannya hanya teks. Untuk bootnya
Silakan teman-teman pilih. Di sini ada both normal dan height. Saya akan memilih height. Alasan kenapa saya memilih height ini karena keamanan untuk sistem DLC bot ini. Jadi ketika kita buat normal, maka file-file yang telah tercopy pada pendrive atau flash disk ini bisa kita akses. Jadi kalau kita pakai boot normal, maka ketika ada human error, ada salah satu file yang ada di DLC bot system itu terhapus, maka akan terjadi error pada fungsi aplikasi yang ada di sistem DLC bot. Oke, selanjutnya di sini ada pilihan format partisinya. Di sini teman-teman bisa memilih NTFS atau FAT32 UEFI. Saya memilih FAT32 UEFI karena FAT32 UEFI ini nanti bisa kita pakai untuk melakukan backup atau restore pada sistem Windows versi 8 dan versi 10. Artinya sistem Windows yang lebih baru ini semuanya menggunakan sistem UEFI. Begitu juga dengan BIOS pada laptop dan PC. Ini untuk keluaran terbaru semuanya menggunakan sistem UEFI. Meskipun di situ ada pilihan legacy, tapi lebih direkomendasikan pakai UEFI system. Oke, selanjutnya kita akan buat partisi terlebih dahulu. Untuk file DLC bot ini sendiri ukurannya 3 GB 250. Jadi ukuran yang bisa kita gunakan flash disk 4 GB juga sudah cukup, tapi itu tanpa kita partisi. Jadi di sini karena saya menggunakan flash disk 16 GB, maka di sini saya akan melakukan partisi. Saya partisi menjadi 2. Untuk sistemnya saya berikan 5 GB. Sisa partisi yang bisa kita gunakan untuk menyimpan file dan data-data 10 GB ya. Jadi sisa total space yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data ini 10 GB. Selanjutnya kita akan create. Setelah sistem yang dipilih ya, ini kita akan create. Continue. Yes. Kita tunggu hingga proses copying file-file ke dalam sistem DLC boot ini selesai. Nah, ini sudah muncul dialog copying file. Oke, sudah selesai ya teman-teman proses copyingnya. Kita lihat proses copyingnya sudah selesai.
Di sini yang muncul hanya kapasitas 10 GB ya. Di sini yang muncul hanya kapasitas 10 GB ya. Nah, ini complete create DLC boot USB. Oke. Tutup. Oke, untuk proses melakukan recovery atau backup menggunakan DLC boot ini akan saya posting pada video selanjutnya ya. Untuk video kali ini saya kira cukup. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, dan bunyikan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa tetap memantau info-info dan video-video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.